فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim. Jemaah sekalian rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kemudian pada siang hari ini kita diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena itu marilah kita ikhlaskan niat kita hadir di masjid yang penuh berkah ini dengan niatan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian amal-amal kita terutama sholat Jumat kita pada siang hari ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan kepada terang benderanya hidayah Allah berupa iman dan Islam. Jemaah sekalian rahimahullah, hari ini tanggal 7 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Beberapa hari yang akan datang kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Jemaah sekalian rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr bersumpah dengan keutamaan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal fajr, demi fajar, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Wal fajr, dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan bahwasanya ketika Allah berfirman demi fajar, hadza fajru yaumin nahar, ini adalah fajar pada hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10, ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena itu jemaah sekalian rahimahullah, para ulama bersepakat berdasarkan nas yang sahih bahwasanya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini kita dihimbau, dihasung, dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada hari-hari yang sekarang ini, yakni ayyamul ashar, yaitu 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Jemaah salat Jumat mohon tidak bercakap-cakap sendiri karena Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah ansit wal imam yakhtub faqad lahu. Jika engkau mengatakan pada temanmu diamlah ketika ini akan berubah, maka telah sia-sialah pahala Jumatmu. Jadi yang masuk ke rahimahullah, salah satu tuntunan syariat kita dianjurkan untuk tidak berkata-kata walaupun itu teman kita untuk berdiam, untuk tidak berkata-kata. Dan yang masalah rahimahullah, maka kita jaga agar sholat Jumat kita pada siang hari ini menjadi sholat Jumat yang betul-betul berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat rahimahullah. Kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan yakni ayyamul ashar, yaitu 10 hari pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihad fisabilillah, apakah kemuliaan keutamaan 10 hari pertama ini bahkan mengalahkan pahala jihad fisabilillah? Qala, Rasulullah bersabda, wala jihad fisabilillah
bahkan mengalahkan pahala jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa hartanya kemudian tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun. Jamaah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala ma min ayyamin a'dham wa la ahabba ila Allah al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari a'dham yang lebih agung dan wala ahabba, dan tidak lebih dicintai dari Allah amal-amal soleh yang dilakukan dalamnya daripada hari-hari yang 10 ini, yaitu hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'tiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid, maka perbanyaklah pada 10 hari ini at-tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa takbir, mengucapkan kalimat Allahu akbar, wa tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, afdhalul ayyami yaum Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu para ulama bersepakat bahwasanya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh apa sih yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, sebagaimana kita maklum, kita disyariatkan untuk menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh yang wajib. Sekarang ini kaum muslimin mulai berkumpul di kota Mekah, lalu kemudian insya Allah besok mereka kemudian wukuf di Padang Arafah, lalu kemudian puncaknya mereka kemudian menyembelih kurban di hari yang 10. Karena jamaah sekalian rahimahullah, haji dan umrah yang wajib ini merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi kita yang mungkin belum bisa berhaji pada tahun ini. Maka kita bisa melakukan amal-amal soleh yang lain. Di antaranya adalah memperbanyak berpuasa. Mulai tanggal 1 kita bisa mulai memperbanyak puasa, atau kemudian mulai tanggal 8 kita bisa berpuasa pada hari Tarwiyah. Lalu kemudian pada tanggal 9 kita kemudian bisa berpuasa pada hari Arafah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dahu." Sesungguhnya aku berharap berpuasa hari Arafah ini Allah akan melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi dengan berpuasa pada hari Arafah, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jamaah sekalian rahimahullah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat takbir, kalimat tahmid dan kalimat tahmid. Para ulama bersepakat bahwasanya kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbir yang dilaksanakan tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu. Jadi sepulang dari masjid ini kita bisa memperbanyak kalimat takbir. Kita bisa berjalan ke rumah kita sambil membaca kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimahullah, juga para ulama menganjurkan kita untuk kemudian mengucapkan takbir muqayyad. Namun itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setiap kali selesai sholat wajib yang 5 waktu, dimulai pada fajar hari Arafah, diakhiri pada asar hari tasyrik yang terakhir. Karena jamaah sekalian rahimahullah, pada hari-hari ini mari kemudian kita memperbanyak takbir-takbir setelah selesai kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Jamaah sekalian rahimahullah, kita juga dianjurkan banyak-banyak bertaubat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Bagi
di antara kita yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan anjuran hendaknya tidak memotong kuku dan memotong rambut hingga kemudian hewan kurbannya disembelih. Para ulama yang berbeda pendapat, apakah rambut dan kuku yang dipotong ini rambut dan kuku orang yang berkurban ataukah hewan kurbannya? Pendapat apapun yang kita ikuti, insya Allah semuanya mempunyai dasar. Jamaah rahimahullah. Yang terakhir, kita juga dianjurkan betul untuk melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha nanti, yang kemudian didahului dengan melaksanakan sholat Id. Jamaah rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna sholana." Barang siapa di antara kalian yang mempunyai keluasan rezeki walau yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna sholana, maka hendaknya dia tidak mendekati musola kami, tidak mendekati masjid kami. Ini mengandung celaan jamaah Allah, karena sesungguhnya kurban itu mempunyai dua dimensi utama. Yang pertama, dia memutus ego kebakilan seseorang untuk kemudian menyatakan ketaatannya kepada perintah Allah, yaitu untuk menyembelih hewan kurban. Yang kedua jemaah Allah, yaitu dimensi untuk berbagi kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang mungkin ada di antara mereka ini kemudian tidak beruntung dan berkesempatan untuk memakan daging, yang biasanya bisa jadi mereka makan daging itu hanya setahun sekali pada hari raya kurban. Karena itu jemaah Allah, bagi siapapun di antara kita yang kemudian berkurban pada hari raya Idul Adha tahun ini, hendaknya kita jaga betul keikhlasan kita. Jangan sampai kemudian ibadah kurban itu menjadi semacam festivalisasi untuk saling membanggakan diri dengan kuantitas jumlah hewan kurban dan macam-macam hewan kurban yang dipotong, tapi kemudian melupakan unsur utama dari ibadah kurban itu, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sekali-kali luhumha, daging-daging hewan kurban yang kalian potong, dima'uha, juga darah-darah yang muncul dari hewan-hewan kurban yang kalian potong, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging hewan kurban kita, bumbunya, darahnya dan sebagainya itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanalu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita kemudian berkurban dan hewan kurban kita sembelih atau kita meminta tolong orang lain untuk menyembelih hewan kurban kita, maka ketika hewan kurban itu disembelih sudah menjadi kewajiban dan keharusan kita ini kemudian semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mempunyai dua indikator utama: menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat rahimahullah, pada hari raya Idul Adha tahun ini, insya Allah Idul Adha yang diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia itu berbeda dengan pelaksanaan Idul Adha yang dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah. Jemaah salat rahimahullah, insya Allah di Mekah nanti wukufnya pada hari Ahad, wukufnya pada hari Sabtu dan Idul Adha pada hari Ahad. Sedangkan pemerintah telah memutuskan bahwasanya tanggal 9 Hijjah di sini di Indonesia terjadi pada hari Ahad, sedangkan hari rayanya pada hari Senin. Bagaimana kita kemudian menyikapi perkara seperti ini? Sesungguhnya perkara ini berawal berpangkal pada perbedaan para ulama. Apakah kemudian puasa hari Arafah itu dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, ataukah puasa pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Hijjah itu
dilaksanakan berdasarkan ru'yat masing-masing suatu tempat. Bagi orang-orang yang kemudian, bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya puasa Arafah itu dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah, maka puasa Arafahnya dilaksanakan pada hari Sabtu. Jamaah saudara rahimahullah. Sedangkan bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya penentuan 9 Zulhijjah puasa Arafah itu ditetapkan berdasarkan ru'yat di masing-masing tempat, maka puasa Arafahnya dilaksanakan pada hari Ahad. Jamaah saudara rahimahullah, maka siapapun yang berpuasa Arafah di hari Sabtu dan siapapun yang berpuasa Arafah di hari Ahad, dua-duanya insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan diri kita dari saling mencaci, saling mencela kepada sesama saudara kita sesama Muslim karena perbedaan-perbedaan seperti ini. Jamaah saudara rahimahullah, barangkali kemudian ada bertanya juga, bagaimana kalau kemudian saya ini berpuasa di hari Sabtu, tapi kemudian saya kesulitan untuk mencari tempat sholat id yang melaksanakan sholat id pada hari Ahad? Maka jemaah saudara rahimahullah, Islam agama kita ini menyediakan begitu banyak keluasan, begitu banyak kemudahan. Bagi yang berpuasa di hari Sabtu dan kesulitan untuk menemukan sholat id di hari Ahadnya, maka dia bisa melaksanakan sholat id di hari Senin dengan niatan qadhaan bukan adaan, yaitu mengganti sholat id yang terlewatkan. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi taqwa wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah salat rahimahullah, marilah kita pada khutbah yang kedua ini berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menetapkan iman dan Islam ke dalam dada kita, agar Allah menjaga keimanan itu hingga akhir hayat kita kelak, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, agar Allah menjauhkan dari kita kekafiran, kemaksiatan, dan juga perkara-perkara yang mengundang murkanya kepada kita, agar Allah memberikan kemenangan, pertolongan kepada saudara-saudara kita yang terzalimi, terutama saudara-saudara kita di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan fi ni'amahu wa fi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad salli wa sallim 'ala kulli sahabati rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna was-sabra idza syi'ta sahlan. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura ma'adina darisa wa umura ma'adina tarbiyah wa umura ma'adil muslimin wa umura muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damatis samawati wal ardh. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala tawatik wa tawahadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaffiq Allahumma rabbitaha wa adil muddaha wa biha sulaha wa mulaha bi nurika alladhi
المعرفة وأبقها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وأن تعيد لهم أرضهم المقدسة وأن تجعل المسجد الأقصى حرا آمنا شريفا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.